Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Khusus yang hari ini masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri membahas seputar tema kita hari ini adalah peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022. Tadi sudah sedikit ya di segmen sebelumnya sedikit kita bahas apa saja pelayanan yang ada di RSUD SLG yang hari ini sudah hadir. Ada Dr. Ferry dan juga tentunya Dr. Bambang yang merupakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Ini akan kita lanjutkan perbincangan kita hari ini, dokter, terkait dengan layanan PDP. Ya. Apa yang dimaksud dengan layanan PDP dan apa bedanya dengan puskesmas yang bukan PDP? Ya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi terkait dengan PDP, ini yang pertama adalah singkatannya perawatan, dukungan, dan pengobatan. Artinya setiap fasilitas kesehatan yang kami tunjuk untuk menjadi Vaskes PDP ini mampu untuk memberikan pengobatan awal dan seterusnya, termasuk di dalamnya tentunya adalah supporting kepada pasien tentunya, dan harapannya adalah ada proses edukasi juga di sana. Beda dengan layanan di tempat lain yang bukan PDP, di mana mereka hanya bisa memberikan layanan tes. Ini bedanya. Sementara ini di Kabupaten Kediri kita ada 2 rumah sakit ya, dan ada 6 puskesmas yang bisa untuk menjadi PDP. Artinya pada saat seorang klien datang dan ditemukan kondisinya HIV positif, bisa langsung mendapatkan akses pengobatan di sana. PDP ini ke depan akan kita kaji untuk kita kembangkan lagi atau replikasi di beberapa wilayah menurut nanti sebaran dari kasus HIV di Kabupaten Kediri begitu. Baik. Jadi ada 6 puskesmas ya. Kalau total puskesmas di Kabupaten Kediri ada berapa, dokter? Total puskesmas ada 37. 37. Iya. Dan nantinya insya Allah akan memberikan target ya semuanya bisa melayani PDP. Harapannya itu ya? Begitu ya. Baik. Kalau terkait dengan PDP, bagaimana alur untuk mendapatkan layanan di Poli PDP, Dr. Ferry? Iya. Jadi untuk pasien yang di SLG ini alurnya ada 2, yaitu pasien yang baru maupun yang kedua adalah pasien yang lama yang sudah kontrol untuk mengambil obat. Untuk pasien yang baru alurnya adalah dengan mendaftar ke poli dalam atau poli anak sesuai dengan kriteria usianya. Kemudian di sana dilakukan pemeriksaan awal apakah ada indikasi mengarah ke gejala HIV atau tidak. Kemudian setelah itu arahkan ke poli VCT, kemudian dilakukan testing, dan setelah hasilnya keluar dan memang ternyata positif, maka ditangani di poli PDP untuk mendapatkan obat anti HIV, kemudian diarahkan ke farmasi dan kemudian selesai pulang. Untuk pasien yang lama yang sudah kontrol ini pasien diarahkan untuk kontrol langsung ke poli PDP untuk pengambilan obat dan kemudian ke farmasi dan mendapatkan surat kontrol yang berikutnya. Baik. Dan tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan rawat jalan, terus kemudian rawat inap juga. Nah, ini kriteria seperti apa dari orang-orang yang HIV ini sampai melakukan rawat inap begitu? Iya, biasanya untuk pasien HIV yang sudah mencapai stadium yang klinis yang agak berat, yaitu biasanya stadium 3 atau 4, itu terkadang memang kondisi tubuhnya sudah mengalami penurunan kekebalan tubuh yang sangat berat, gitu ya, drastis, sehingga muncul berbagai macam keluhan, terutama biasanya yaitu dengan disertai diare, diare yang cukup berat yang tidak bisa berhenti dengan obat-obatan biasa, sehingga menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga pada pasien HIV ini harus dirawat inap untuk mengatasi kondisi diarenya atau dehidrasinya. Bisa juga dengan kondisi infeksi yang istilahnya oportunistik, istilahnya karena kondisi kekebalan tubuh yang menurun sehingga terjangkit berbagai macam penyakit infeksi, yang mana pada orang normal itu biasanya tidak sampai bisa untuk mencegah terjadinya penyakit itu. Misalkan kondisi infeksi TBC atau juga dengan kondisi infeksi virus meningitis dan lain-lain, itu sehingga membutuhkan rawat inap di rumah sakit. Berbicara dengan program apa saja, Dok, yang saat ini itu diberikan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kediri?
Yang pertama adalah tentunya kita sekali lagi penyebarluasan informasi terkait penyakit HIV ini. Yeah. Meskipun sudah sekian lama, tapi masih banyak masyarakat yang belum memahami, sehingga selalu saja muncul stigma dan diskriminasi. Yeah. Ya, jadi selalu kita sampaikan untuk ke semua vaskes yang ada penyebarluasan informasi. Kemudian yang kedua adalah beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan kegiatan promotif terkait promosi penggunaan kondom khususnya pada yang pasangan, sehingga memperkecil resiko penularan. Oke, meminimalisir. Iya, meminimalisir. Berikutnya adalah kita berkoordinasi dengan pengelola program yang lain seperti TB. Tadi juga disampaikan Dr. Ferry, TB ini adalah salah satu infeksi oportunistik yang selalu muncul pada saat kondisi tubuh kita turun, sehingga di mana diketemukan pasien TB akan selalu kita cek HIV-nya. Dan berikutnya dengan program kesehatan ibu dan anak, di mana setiap puskesmas wajib bisa melayani pemeriksaan ANC terpadu. Di dalamnya tentunya ada pemeriksaan HIV untuk ibu hamil. Nah, ini bagian dari program pencegahan penularan ibu ke anak, sehingga harapannya adalah dengan ditemukan ibu hamil yang positif HIV sedini mungkin, ini akan segera mendapat penata laksanaan sesuai standar. Harapannya adalah resiko bayi yang dilahirkan nanti juga minimal untuk mengidap HIV. Jadi itu beberapa kegiatan kita. Di samping tentunya kita akan terus memperluas vaskes yang mampu melaksanakan PDP untuk mendapatkan akses pelayanan. Iya. Oke, baik. Jadi tadi sedikit disinggung dokter terkait dengan pelayanan ibu dan anak. Nah, ini kan mungkin orang-orang menyebutnya kalau ibunya sudah positif, berarti anaknya lahir otomatis positif dong, gitu. Ini bagaimana mengubah mindset masyarakat seperti itu? Iya, jadi peran dari vaskes PDP cukup besar di sana. Jadi teman-teman yang ada di vaskes tingkat pertama di puskesmas itu melaksanakan screening pada ibu hamil, di mana setiap ibu hamil harus mendapatkan pemeriksaan HIV, ya, terutama di trimester pertama. Harapannya adalah bila mana ditemukan, sekali lagi segera akan dirujuk ke vaskes yang PDP tadi untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan pengobatan, sehingga nanti anak yang dilahirkannya tentunya resikonya lebih minimal. Ini yang selalu kita sampaikan, pentingnya untuk mengetahui status HIV sedini mungkin, sehingga pengobatannya bisa lebih adekuat nantinya. Oke, dan jangan takut ya untuk tes, ya, untuk periksa. Nah, ini sangat penting untuk mendeteksi di sana. Iya, oke, baik. Kalau terkait dengan keunggulan layanan PDP di RSUD SLG Kabupaten Kediri apa aja, Dok? Ya, di SLG Kediri tentunya karena kita PDP-nya bertempat berlingkungan di rumah sakit, kebetulan RSUD kita memiliki pemeriksaan penunjang yang cukup lengkap, sehingga memang kita punya keunggulan tersendiri, terutama untuk penderita-penderita yang memerlukan penanganan lebih khusus atau lebih lanjut. Jadi contoh misalkan di kita sudah ada pemeriksaan penunjang berupa ronsen, radiologi, kemudian juga pemeriksaan laborat untuk viral load itu juga insya Allah kita bisa melakukan sendiri, sehingga pemeriksaan atau kebutuhan dari pasien yang berobat di SLG ini bisa dipenuhi di satu tempat seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga selain pemeriksaan penunjang yang diperlukan, kita juga sudah memiliki tenaga ahli atau dokter spesialis yang cukup lengkap, sehingga apabila pasien atau penderita HIV ini memerlukan penanganan ahli atau spesialis di bidang yang lain, itu kita tidak perlu merujuk ke fasilitas layanan atau rumah sakit yang lain, cukup di tempat itu bisa langsung ditangani oleh dokter ahli yang diperlukan. Oke, baik. Dan tentunya dari tenaga kesehatan itu juga tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada juga dari kolaborasi dari pendukung lainnya, begitu. Nah, selama ini apakah ada kolaborasi dengan pendukung supaya, Dok? Iya, betul. Di rumah sakit SLG ini kita melakukan kerjasama. Kemarin kita membuat sebuah MOU untuk saling mendukung, yaitu dengan kelompok KDS Friendship. Artinya ini dari lembaga swadaya masyarakat yang cukup membantu bagi penderita yang berobat di rumah sakit RSUD SLG ini.
Jadi salah satu perannya yaitu dengan memberikan dukungan atau support terhadap pasien ini. Mereka ada program kerja seperti misalkan mengumpulkan secara berkala penderita ini untuk saling berkomunikasi, saling menguatkan. Kemudian bentuk peran yang lain yaitu biasanya kalau ada penderita yang ingin melakukan pindah tempat berobat, itu akan dibantu untuk menghubungkan dengan pusat layanan PDP yang lain. Itu pemberian informasi maupun proses layanannya itu akan di backup atau dibantu oleh teman-teman dari LSM Lembaga KDS Forensik ini. Oke, dan tentunya sangat luar biasa sekali ya. Ini terakhir saya akan penyampaian dari Dokter Bambang, pesan nih Dok. Ini juga bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia ya, tahun 2022. Pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kediri? Sesuai dengan tema Hari AIDS Dunia, jadi tema nasional, kalau tema secara universal adalah equalize, artinya adalah kesetaraan. Dari Kementerian Kesehatan mengambil tema satukan langkah, cegah HIV, kemudian semua setara, akhiri AIDS. Artinya adalah untuk pengendalian HIV AIDS di Kabupaten Kediri kita tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Perlu peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok dukungan sebaya, di mana kita bersatu padu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk bisa mengakhiri AIDS di tahun 2030 ini. Oke, baik, luar biasa. Tentu bukan hanya dari dukungan sebaya saja, bukan hanya dari layanan kesehatan, tapi kesadaran masyarakat itu juga sangat penting masyarakat, ya. Betul. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita di segmen 2 ini bersama dengan dua narasumber yang hebat, yang luar biasa, sudah memberikan penjelasan kepada Anda. Jangan takut untuk tes HIV/AIDS. Jadi semuanya tadi sudah disampaikan, fasilitas yang ada di RSUD SLG sudah lengkap dan tentunya didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional. Kami akan segera kembali hadir untuk Anda dalam dialog khusus usai jeda pariwara berikut ini.